Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Sofyan Pratama, NPM 2021010148. Seperti biasa, pembuatan video ini untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam kelas D, mengambil pelajaran Filsafat Hukum Islam. Baiklah, materi kali ini adalah sifat dan karakter hukum Islam. Nah, sifat dan karakter hukum Islam itu ada banyak. Nah, ini akan saya sebutkan beberapa sifatnya serta penjelasannya. Sifat yang pertama yaitu sempurna. Sempurna yang artinya adalah utuh, lengkap segalanya. Nah, kesempurnaan hukum Islam yaitu syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobalkan permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas, memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Yang kedua yaitu elastis. Nah, sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yaitu elastis. Nah, arti dari elastis sendiri yaitu mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asalnya, lentur, luas. Nah, jadi keelastisannya itu mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani. Baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu ada universal. Nah, universal itu berasal dari kata alami yang berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Jadi universal ini bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Sebagaimana yang tertera di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian selanjutnya ada dinamis. Nah, dinamis itu dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Jadi kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasarnya yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Nah, jadi syariat Islam itu dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia juga bisa menerimanya dengan ketepatan hati. Nah, karena Islam menghadapkan pembicaranya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, dan menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah meniadakan kepicikan dan menyedikitkan tugas. Nah, kemudian ada sistematis. Nah, sistematis ini syariat Islam yang bersifat sistematis itu yang artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi seperti perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Terus perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, itulah sistematis yang ada di dalam Islam. Kemudian selanjutnya ada sifat hukum Islam yang bersifat ta'abudi dan ta'aqawli. Nah, jadi Al-Syaitibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Nah, sedangkan ta'quliyah adalah sebaliknya. Nah, jadi penjelasan dari bersifat ta'abudiyah itu lebih jelasnya adalah
suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya, berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni, yang artinya itu maka ide dan konsepnya yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu maquli atau supra rasional. Manusia itu harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh syariat Islam. Jadi contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ini mencium batu Hajar Aswad, dan melihat hal itu berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Kemudian yang bersifat ta'akuli adalah kedua, yaitu yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Jadi sesuatu dilarang karena ada kemudaratannya di dalamnya, dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Jadi itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.